Ricky itu ternyata baik ya. Cowok kan mestinya juga begitu. Dia kalau baik begitu pasti ada maunya. Tapi gue rasa dia lain loh. Gak rasa lu udah mulai jatuh cinta nih? Ya, cuman gayanya aja yang urakan. Turun lu bangsat. Ayo naon sih? Loh. Ngapain lu tadi nyerempet mobil gua? Lu yang mulai duluan, Kat. Bangsat lu. Ini udah. Maju lu sini. Terlalu cinta, terlalu sayang, terlalu habiskan rasa jiwa di dada. Terlalu cinta, terlalu sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kaula muda Indonesia di channel Lupus. Semoga kalian sehat semua ya. Ketika kemarin Lupus nyeritain film tentang cowok keren yang bernama Boy, dia udah punya pacar cantik Ayu Azhari. Tetapi ketika pergi ke luar negeri, si Boy ini malah pacarin Meriam Bellina, adik kelas di tempat kuliahnya. Inilah resikonya kalau jadi orang ganteng. Dan film ini berjudul Catatan Si Boy, dirilis tahun 1987. Nah, sekarang Lupus akan nyeritain film yang rilis di tahun 1990 yang berjudul Ricky Nakalnya Anak Muda, yang diperankan oleh Rian Hidayat yang seorang berandal tapi keren, yang mencintai Nika Ardila yang anak bangsawan. Bagaimana keseruan jalan film ini? Yuk ikutin Lupus ngocolin film ini. Tapi jangan lupa ya kawan untuk subscribe channel ini. Cekidot. Di awal kisah kita berfokus sama Ricky dan Sita yang sedang berdua di suatu ruangan yang mengungkapkan perasaan sayang. Sita pun kasih kalung kepada Ricky untuk jangan melupakannya. Di lain tempat, ketika di pantai, Ricky bilang ke Sita, ia tidak suka dengan hobi Sita yang penerjun payung. Tetapi Sita marah, ia tidak suka diatur-atur. Singkat cerita, Sita sedang take off terbang mau melakukan hobinya untuk terjun payung. Datanglah Ricky di pinggir landasan mengawasi Sita pakai teropong. Pas Sita terjun ternyata parasutnya kuncup. Itu membuat semua orang panik termasuk Ricky. Sita pun terjatuh. Ricky akhirnya bawa mobil ngebut, lompat dari mobilnya untuk menolong Sita. Tetapi Sita sudah tak sadarkan diri. Ricky pun teriak sekencang-kencangnya. Tak percaya apa yang terjadi. Akhirnya Sita meninggalkan Ricky untuk selama-lamanya. Setelah kejadian itu, Ricky seperti tak tahu arah. Kegalauan melanda hidupnya, bak seperti layang-layang yang putus ikut arah angin. Di suatu hari, Ricky dengan kerennya pakai mobil jeep tanpa atap ngebut di kota Bandung. Tiba di lampu merah, Ricky digoda sama mojang-mojang Bandung, tetapi malah disemprot sama botol air oleh Ricky. Di rumah, bokap dan nyokap Ricky sedang ngobrol tentang kenakalan Ricky. Bokapnya pengen kirim Ricky ke luar negeri, tapi nyokapnya gak mau. Di siang yang cerah, ketika Ricky asik ngerokok sambil bawa mobil, tiba-tiba ada mobil yang salip Ricky sambil ngebut. Dikejarlah sama Ricky mobil itu, dan dipepet, kemudian mereka pun berantem di pinggir jalan. Ternyata di dalam mobil itu ada cewek. Kemudian ia keluar, langsung memisahkan mereka. Pas Ricky lihat cewek itu ternyata mirip banget sama Sita, dan Ricky pun gelap mata. Akhirnya ia pergi. Di suatu malam,
Ricky datang ke tempat tongkrongan gengnya. Ia pun ngobrol dengan Boni dan Ira temennya. Kemudian si Ucok nyeletuk sambil bercanda, si Ricky ini cemen banget kayak cewek gara-gara Sita meninggal. Ricky gak terima Sita dilecehin. Akhirnya mereka berantem, dan teman-temannya pun langsung memisahkan mereka berdua. Akhirnya Ricky pun langsung pergi dari tempat tongkrongannya. Di tengah jalan Ricky melihat mobil bokapnya dan diikutin oleh Ricky. Mobil itu ternyata mampir ke restoran. Ternyata bokapnya bawa cewek idaman lain. Bokapnya Ricky ngeluarin gombalan manis ke cewek itu. Tiba-tiba Ricky datang sambil ngucap, "Maaf ya om, rokoknya ketinggalan." Cukuplah buat ngegos bokapnya. Pagi hari Ricky datang ke kantor bokapnya. Bokapnya, "Ada apa lu datang?" Nyaut Ricky, "Nggak ada apa-apa Pak, cuma mau lihat pacar barunya Papa." Ternyata itu adalah sekretaris bokapnya. Dan bokapnya ngeles bahwa semalam cuma makan malam biasa aja, nggak lebih kok. Dan Ricky pun pergi dari kantor bokapnya. Singkat cerita, selain seorang jagoan, Ricky ini ternyata seorang pemain softball yang handal di klubnya. Datanglah ia mau latihan, ketemu sama pelatihnya yang sedang melatih tim cewek. Ternyata di situ ada pemain baru yang mirip banget sama Sita. Ketika selesai latihan, dipanggillah cewek itu oleh sang pelatih. Kemudian dikenalin, cewek itu namanya adalah Lita, cewek yang pernah ketemu Ricky ketika berantem di pinggir jalan. Dan Ricky pun meminta maaf. Waktu itu ia lagi emosi. Pas di resto, Lita ngobrol dengan teman-teman softballnya. Dan Lita nanya ke temennya, siapa sih Ricky sebenarnya? Dibilang sama temennya, Ricky itu pemain softball handal, tetapi ia berandal yang sok jagoan. Kata Sita, sepertinya Ricky anak baik. Di rumah, Ricky sedang memandang foto Sita dan ngobrol sama kakak ceweknya. Ia bilang di tempat softballnya ada cewek yang mirip banget sama Sita, Lita namanya. Ricky pun kembali ke tongkrongannya. Ia sudah baikan sama Ucok dan ngopi bareng lagi. Tiba-tiba ada gangster datang nyariin yang namanya Boni, dan ia adalah Dharma, salah satu pimpinan gangster di Bandung. Datang Boni ketemu Dharma. Dipukullah Boni oleh Dharma, sekali pukul jatuh. Ricky pun datengin Dharma dan langsung pukul Dharma. Akhirnya kedua kelompok saling berantem, tetapi gak pakai sajam ya. Dan Dharma pun berhasil di-lock sama Ricky. Akhirnya Dharma pergi diikutin sama anak buahnya. Di rumah Ricky ternyata sedang terjadi perang nuklir antara nyokap dan bokapnya Ricky. Karena bokapnya sudah mulai keendus sama nyokapnya Ricky tentang wanita idaman lain. Di tempat lain, Lita sedang ngobrol dengan Wiwi di dalam mobil. Lita bilang ternyata Ricky itu anak baik. Dan Wiwi pun tertawa karena Lita sudah tergombal sama Ricky. Di suatu malam, Ricky datang ke ulang tahun Ira. Ngumpullah Ricky dengan teman-temannya dan diledek. Dandanan Ricky seperti juragan yang habis jual tanah, kata Boni. Pas dimulai party, ternyata di sana ada Lita. Dan langsung aja si Ricky datangin Lita. Kemudian teman-teman Lita pergi. Dan Ricky pun bisa ngocolin Lita sambil keluarin gombalannya. Tiba-tiba Dharma datang merusak suasana. Ternyata Dharma tidak tahu di situ ada rombongannya Ricky dan langsung dihadapin sama si Ucok. Nah, Ricky bilang ke si Dharma, "Lu tuh udah kolot Dharma, lu udah sono pulang." Dan Dharma pun pergi. Lita pun diantar Ricky pulang. Ketemulah Ricky sama bokapnya Lita, dikenalin sama Lita. Kemudian Lita disuruh masuk dan Ricky disuruh pulang. Keesokannya ada pertandingan softball dan timnya Ricky sedang tertinggal. Akhirnya sang jagoan pun turun belakangan dan langsung membuat strike dan mengalahkan tim musuhnya. Nggak jadi dia masuk kotak timnya Ricky. Ketemulah Ricky dengan Lita, kemudian Ricky ajak makan Lita. Mereka pun ngobrol di suatu restoran. Ternyata Lita dari Garut, dan di Garut dia tinggal di rumah Aki yang mempunyai peternakan sapi. Akhirnya mereka pun memutuskan pergi ke Garut, ke rumah Aki. Lita pun ngenalin Ricky ke Akinya. Kemudian dibawa ke rumah oleh Akinya. Satu hari mereka main-main, naik delman, mancing ikan di empang, dan lain-lain. Sampai larut malam orang tua Lita khawatir tidak ada kabar dari Lita. Tiba-tiba Ricky dan Lita datang. Kemudian ketemu sama bokapnya Lita, ditanya dari mana. Lita jawab, abis jenguk teman yang sakit di Lembang.
Orang tua Lita meradang karena mereka hanya pergi berdua, dan Ricky diancam sama bokapnya Lita nggak boleh ketemu dan ganggu Lita lagi. Malam hari, Ricky satronin rumah Lita. Ia nekat bawa tambang naik pagar rumah dan panjat balkon kamar Lita. Akhirnya Lita keluar dan ketemu Ricky. Nggak taunya ada hansip nyariin yang punya mobil, soalnya mobil Ricky lampunya nyala. Ricky dan Lita pun temu kangen. Baru mau cipokan datang, nyokap Lita ketuk-ketuk kamar Lita. Curiga soalnya ada suara berisik, dan nyokapnya periksa balkon terus pergi lagi. Lita pun keluar lagi untuk ketemu sang pujaan hatinya, dan mereka pun berciuman, tanda rasa yang menggebu-gebu karena kekangenannya. Ricky pun pulang karena sudah larut malam, takut ketahuan bokap Lita. Esoknya Lita ngobrol sama Amel. Amel pun bilang sama Lita, "Lu tuh mirip banget sama Sita, mantan pacarnya Ricky. Mungkin Ricky itu mencintai lu karena mirip sama Sita." Ketika di taman, Ricky beri klarifikasi bahwa ia benar-benar cinta sama Lita. Dan Lita itu sebenarnya takut cuma diisengin sama Ricky, tetapi Ricky sudah beri jaminan bahwa ia benar-benar mencintai Lita. Di lain waktu, ketika di rumah Lita kedatangan cowok yang bernama Bimo, seorang anak bangsawan hasil perjodohan bokapnya Lita. Tetapi Lita bilang ia sudah punya cowok dan gak mau pertunangan ini terjadi. Lita pun dimarahi sama bokapnya karena telah mengecewakannya. Ia bilang, "Bimo itu insinyur, anak bangsawan Jogja, masa depan kamu cerah sama dia. Apa yang kamu harapkan dari anak gondrong yang sok musisi, tukang ngebut, anak pengusaha brengsek?" Kemudian bokap Lita marah dan bilang ke Lita nggak boleh keluar kamar. Lita pun telepon Ricky suruh datang ke rumahnya seperti biasa. Ternyata Lita sudah siap dan kabur bersama Ricky. Ricky kaget, tanya apa mulanya jadi begini. Tapi Lita diam aja dan minta diantar ke Garut ke rumah akinya. Ketika ortu Lita masuk kamar, didapati Lita sudah tak ada dan nyokap Lita jatuh pingsan kemudian sakit. Bokap Lita pun telepon ke rumah Ricky, diangkat sama pembokatnya. Langsung marah-marah nanyain Lita, dimarahin balik sama si Mbok, gelo sia. Paginya telepon lagi, diangkat sama bokapnya Ricky, nanyain di mana Lita. Ricky bawa kabur Lita. Dibalas sama bokapnya Ricky, nggak ada Lita di sini. Emangnya di sini tempat penampungan anak orang? Cari sendiri sana. Di lain tempat, kakaknya Lita datangin tempat tongkrongan Ricky. Tanpa basa-basi sopan langsung ngehajar Ricky. "Lita lu umpetin di mana?" Ricky bilang, "Lita nggak ada di sini, dia anak baik-baik." Dan mereka pun berantem. Terus kakaknya Lita bilang nyokapnya sakit keras, ia disuruh nyariin Lita. Akhirnya Ricky ajak kakaknya Lita ke Garut ke rumah Aki. Tiba di sana, Ricky bilang mamahnya Lita sakit. Lita pun pulang dan ketemu nyokapnya. Saat Ricky mau pergi, ia dipanggil bokapnya Lita. Nggak taunya bokapnya malah meluk Ricky dan mereka pun disetujui. Singkat cerita, ketika di kantor bokapnya Ricky, ketika itu bokapnya Ricky sedang berdua sama wanita idamannya. Kemudian Ricky datang dan kegep sama Ricky. Mereka sedang berdua. Bokap Ricky bilang, "Minggu depan kamu siap-siap berangkat ke Jerman, sekolah di sana." Dan Ricky nggak mau. Mereka pun berdebat. Ricky pun ancam bokapnya kalau ia tetap berangkat, ia akan bongkar hubungan bokapnya dengan sekretarisnya. Dan Ricky bilang seharusnya papa hentikan hubungan dengan cewek itu, jangan hianatin mama. Dan bokapnya pun menyetujui. Wanita itu pun sedih dan keluar dilihat oleh Lita. Ketika Ricky mau kenalin Lita ke bokapnya, Lita pergi dan ia dikejar sama Ricky. Ternyata Lita takut karena bokapnya tukang selingkuh, pasti nurun sama anaknya, gak jauh sama bokapnya. Ternyata ada bokapnya Ricky di situ. Bokapnya bilang ia akan berubah, ia tidak akan maluin Ricky di depan bokapnya Lita. Film pun selesai. Bila kalian suka channel ini, pencet tombol subscribe dan lonceng untuk dapat notifikasi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu